Oke, di samping saya ini ada LG 21 inch dengan kerusakan kata si pemilik itu dia lama-kelamaan gambarnya nyempil. Jadi seperti kasus yang kemarin sama-sama LG ya. Kasusnya kemarin itu kan dia karena garis di tengah gitu kan. Nah untuk kasus yang kali ini kata si user dia pertama itu normal bagus gambarnya full bisa full ke layar, kemudian lama kelamaan dia menyempit kayak gitu. Tapi setelah gue cek ya, gue coba di bengkel, ternyata nggak ada masalah sama sekali sampai kira-kira 1 jaman itu gambarnya nggak menyusut. Nah, tapi gue udah konfirmasi ke user, katanya harus dicek aja mas. Yang penting sampai TV lah, sampai lihat gitu ya. Gue biasa ngomong Jawa. Jadi si user ini minta buat asal dibongkar aja, dilihat apakah ada yang rusak atau apa kayak gitu. Karena kronologinya ini udah lama nggak paham katanya. Katanya sih gitu. Kayaknya. Oke, jadi ini unitnya kondisi udah gua bongkar dan di sini gua nggak lihat ada kerusakan yang kayak kemarin. Alhamdulillah kemarin kita habis dapat jackpot ya kan. Karena ada elko yang kembung di bagian vertikal. Nah, di sini gua juga curiga di bagian vertikal juga karena katanya dia gambarnya itu menyempit kayak gitu ya. Dan di sini gua lihat dia nggak ada kasus yang kayak kemarin untuk elko 2200 ini kayaknya yang buat vertikal. Yo, ini nggak ada masalah dan yang lain-lain juga nggak ada yang mencurigakan. Untuk komponennya sepertinya nggak ada yang kasus ya, cuman gua lihat di sini ada banyak sekali kayak apa ini namanya karat. Ini juga ada jumper yang putus ini. Nah, karena di situ ada jumper yang putus dan banyak juga karat dan banyak juga debu. Jadi gua mau lakuin kayak yang kemarin, gua mau bongkar total, kemudian gua bersihin pakai air ya kan, kayak gitu. Gua mau cuci karena ini berhubung udah gelap, udah malam juga. Gua mau lanjut besok aja untuk pencuciannya, oke? Nah, seperti yang kemarin gue bilang karena LG biasanya itu nggak ada apa namanya, udah nggak ada tegangan di bagian CRT sini. Cuman alangkah baiknya kalian lakukan grounding aja untuk meminimalisir kecelakaan kerja kayak gitu ya kan, karena nyawa kita juga cuman satu kayak gitu ya. Jadi hati-hatilah buat kalau kalian mau kerja. Nah, di sini yang satu ke ground, yang satu ke sini. Langsung kalian colok aja di sini. Nah, di sini nggak ada tanda-tanda apa namanya kalau ada arus ya. Jadi tinggal angkat aja. Karena sepengalaman saya itu untuk TV LG jarang sekali ada tegangan yang nyangkut di sini. Dia rata-rata udah hilang semuanya. Nah, ini soket groundingnya. RGB, kemudian yang sini buat defleksinya. Wow, sebentar. Susah men. Baik. Nah, oke. Kemudian di sini untuk di housing, cek AC. Kemudian ini untuk soket-soket audio buat speaker. Nah, karena udah lupa semua, jadi ini gua udah cabut ya kan, tinggal besok gua mau mandikan ini. Oke, jadi ini kondisi udah pagi ya, udah sulapan. Ini kondisi udah pagi dan gua udah mulai aktivitas kembali. Jadi ini mau gua bersihin.
Sebelumnya gue mau cari dulu buat kuasnya. Oke, eksekusi aja men. Gue mau tiriskan di sini, ya. Untuk kondisi sekarang saya lebih banyak lakukan pencucian PCB karena apa? Karena untuk TV tabung yang seperti ini kan pasti dia udah berumur, ya namanya pasti udah puluhan tahun lah. Jadi secara otomatis dia mesinnya pasti udah banyak debu gitu ya. Jadi untuk alangkah baiknya dicuci aja. Kalian jangan khawatir kalau nanti mesinnya tambah bermasalah, enggak. Asalkan setelah kalian cuci, itu kalian jemur sampai benar-benar kering, dia gak akan pernah bermasalah lagi. Maksudnya gimana sih? Dia nggak akan tambah parah gitu ya. Pasti sih di antara dari kalian kan takut kalau mesinnya nanti tambah gimana lah, karena kena air lah, inilah. Asalkan enggak kalian colok ya gitu, ketika ada air dia gak akan tambah parah. Oke, jadi ini kondisi udah gua ambil ya. Dan setelah gua analisa di sini ada satu jumper yang dia udah berkarat. Aku nemuin ada banyak sekali jumper yang berkarat, mulai dari itu 1, 2, 3 ini ya. Kemudian kayaknya ada lagi, mana ya? Banyak banget. Mana di sini ada, kayaknya ada lagi ini. Sebelah sini ada satu, 2, 3, 4, dan juga di sebelah RGB. Nah, di blok rangkaian RGB ini juga ada satu komponen. Ini gua gak tahu komponen apa ini namanya. Yang jelas ini dia juga berkarat untuk kakinya. Sekarang gua mau cek ya, gua mau eksekusi dulu untuk jumpernya sama komponen-komponen yang berkarat. Oke, jadi ternyata setelah gua balik ya ke posisi seperti ini, dan di bawahnya sebelum saya lakukan penjamperan ternyata udah ada jumpernya men. Ini mulai dari sini, ini udah ada satu, kemudian ini 1, 2 berarti, kemudian ada lagi tadi di mana ya? Gue lupa. Dan yang gue lakuin adalah di blok audio ini. Nih, 1, 2. Kemudian di sini ada karat, kemudian gua bersihkan karatnya dan ganti elko ini. Berapa ini? 330 25 volt. Dan wait. Di mana ya tadi? Di sini. Di elko ini tepatnya, di blok vertikal. Ada 2200 mikro 25 volt yang terlihat seperti apa ya?
ini udah sedikit aus atau sudah sedikit berkarat gitu. Tapi gue agak cek isinya berapa ini, asal aku jangan ganti aja. Karena udah curiga, karena biasanya elku kalau kakinya udah seperti ini itu dia memang bermasalah kayak gitu ya. Jadi gua temukan dua komponen ini. Dan sekarang gua mau coba cek. Lebih tepatnya pengecekan gambar sama suaranya, ya kan? Sama tegangan-tegangan. Barangkali dia ada yang abnormal, kemudian kita cek lagi. Oke ya, men? Oke, setelah gue colokkan ini, bentar. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi udah gue pasang semuanya, mulai dari ini RGB, kemudian yang cop tabung itu, dan juga untuk groundingnya ini jangan sampai kelupaan. Oh ya, tadi ada komponen ini udah gue pasang, ini untuk apa namanya gak tahu. Ini jalurnya di ground sama di G2 alias di tegangan screen. Nggak tahu itu fungsinya buat apa ya. Biasanya kan cuman ada apa, kapasitor doang kan. Nah, jadi ini udah kepasang semua, tinggal saya mau cek tegangan. Oke, ini aku masukin ground sini. Kemudian di selektor voltmeter DC ya, karena kita mau ukur tegangan DC. Sebentar. Oh, ternyata dia belum belum on. Nah, oke. Jadi ini udah start, ada bunyi berdenging kayak gitu ya. Nah, itu untuk gambarnya, dia udah muncul raster. Sepertinya dia udah oke untuk gambarnya ya. Cuman nggak tahu untuk tegangan-tegangannya sini. Ini untuk tegangan output vertikal, gue cek di sini ada sekitar 13 volt. Ini bisa dikatakan kalau ini normal, gitu ya. Kemudian untuk B plusnya di sini ada 113, kategori normal juga, karena untuk LG sini biasanya 110 sampai 115. Jadi ini tergolong normal. Kemudian gua mau cari tegangan lagi yang cukup tinggi juga. Ini ada 180 volt, terbaca 184. Oke. Kemudian ini ada heater karena ini gambarnya udah muncul, harusnya heaternya cukup ya. Bentar, karena ini AC. Ini nggak terbaca men di sini. Gua nggak tahu kenapa nggak terbaca. Nggak terbaca ya, entah tester gua atau apa yang bermasalah ini. Tidak terbaca, mungkin testerku yang rusak kayak gitu ya. Karena seingat gua ini memang AC-nya, tester gua yang bagian AC untuk listrik AC itu kurang bagus. Oke, kemudian tegangan apa lagi? Nah, di sini untuk audionya ada sekitar 15 volt. Tegangan audio untuk elko yang tadi gua ganti. Kemudian di sini ada apa ya? Ini untuk tegangan 9 volt. Nah, di sini terbaca 9 volt. Oke, kemudian di sini sekitar 5 volt kayaknya. Oh, ini 4,6, tergolong normal juga. Dan ini ada lagi di sini sekitar berapa itu ya? 9 volt. 9 volt di sini harusnya ada juga. Oke, sini. Terbaca untuk output DC-nya sampai 11 volt, itu juga tergolong normal. Oke, nggak ada yang abnormal. SVCC ini tegangan apa ini men? Gue lupa, karena udah lama gue gak benerin LG. Kayaknya ini seperti 15 volt atau
Oh iya, betul. Memang untuk SVCC-nya 15 volt. Jadi mungkin SVCC itu adalah singkatan dari sound VCC gitu ya. Tegangan untuk suaranya, untuk amplifiernya, dan untuk 180 volt di sini terbaca 179. Oke. Jadi untuk keseluruhan ini tegangannya normal semua, nggak ada kejanggalan atau apapun. Oh, ini ada satu ya untuk tegangan 26 volt. Untuk tegangan 26 volt di sini dari output flyback menuju ke mana ini? Menuju ke vertikal. Nah, cukup akurat 26 volt. Nah, jadi untuk keseluruhan ini nggak ada masalah untuk TV ini. Jadi masalahnya cuma ada di elko ini yang sedikit berkarat. Yang udah gua ganti 330 untuk audio. Kemudian dan di sini ada untuk vertikal. Untuk IC vertikal outputnya maksud saya 2225 volt. Kayak seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin juga 2200 voltnya 2200 mikrofaradnya dia yang bermasalah. Oke, jadi kayaknya ini udah clear, tinggal gua mau rakit semuanya dan bikin nota. Anjay. Oke, jadi ini unitnya udah done ya, udah selesai. Ada masalah di bagian itu dan ini ada flicker dikit karena efek kamera. Dan di situ terlihat tadi ada sedikit kayak warna pelangi gitu ya. Jadi itu adalah masalah di bagian degaussing mungkin atau karena di tempat saya banyak medan magnet, saya kurang tahu. Jadi ini udah selesai, permasalahannya cuman ada di ini kondisi mesin yang udah sangat kotor. Dan kenapa gua selalu bersihin ya? Karena mengingat umur TV ini udah mungkin lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun lebih, bahkan 15 tahun pun bisa kayak ini. 15 tahunan mungkin ya. Dan oke, kasusnya ada di sini. Semoga bermanfaat dan see you again. Bye bye.